Ya. Berikutnya kita buka untuk penelpon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haryadi dari Lampung, Mbak. Dari Lampung, Pak siapa? Haryadi. Pak Haryadi di Lampung. Silakan Pak Haryadi. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau melihat dari gerakan PKI itu kan memang sangat berbahaya di lingkungan kita, bahkan di masyarakat di negara kita. Tetapi saya pikir ini ada yang sangat lebih berbahaya kalau kita lihat media-media Islam yang lain, yaitu pemahaman Syiah ini ya. Jadi setelah kita memang kita PKI itu cukup berbahaya dan sangat berbahaya, tetapi bahaya Syiah itu sungguh sangat berbahaya kalau kita lihat di negara-negara lain seperti Yaman, Iran, Suriah dan lain sebagainya, itu bahayanya sangat besar. Dan di Indonesia ini sangat mungkin bahkan ada media menyatakan sebentar lagi Syiah itu harus revolusi, gitu seperti itu. Jadi kami mohon kepada ustadz-ustadz ulama di Indonesia, ini kami mengharapkan setelah kita mempromosikan menolak komunis, kita juga mengharapkan untuk mempromosikan negara Syiah di Indonesia, karena sangat berbahaya dan mengerikan kalau kita lihat berita-berita di negara-negara lain. Saya kira itu saja. Jazakallah khairan, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memahamkan masyarakat kita di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Pak Haryadi ya, dari Lampung, silakan. Terima kasih Pak Haryadi, Masya Allah, jazakumullahu khairal jaza. Saya sepakat dengan apa yang Pak Haryadi katakan, bahwa semua potensi-potensi yang bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam di Republik Indonesia ini harus segera diatasi. Termasuk kelompok yang tadi disebutkan, yaitu Syiah Rafidah, yang telah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya, yang dengan secara demonstratif, kemudian konfrontatif, melakukan penghinaan-penghinaan terhadap para sahabat Nabi yang mulia. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Nah, karena itu kita sudah mendorong Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat untuk mengeluarkan fatwa yang lebih real. Nah, artinya menyebutkan aspek-aspeknya secara lebih rinci. Umpamanya bahwa menghina keluarga Nabi haram, menghina sahabat Nabi haram, menghina para ulama salaf haram. Dan mesti disebutkan bahwa semua itu merupakan penodaan agama. Kenapa harus disebutkan penodaan agama? Supaya ada cantelan hukumnya ke KUHP pasal 156A. Di sana kan ada pasal penodaan agama. Karena kalau tidak disebut penodaan agama, nanti polisi sungkan untuk mengurusnya, karena dianggap tidak ada payung hukum. Nah, karena itu kita sudah memberikan masukan sedemikian rupa. Insya Allah ke depan MUI akan bisa lebih tegas lagi. Dan ini kita sampaikan ke MUI bukan hanya untuk Syiah Rafidah, tapi untuk kelompok Islam manapun yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nah, dikit-dikit saudara muslimnya ini dikafirkan, ini dimusyrikkan, kemudian dihalalkan darahnya, dihalalkan harta bendanya untuk dijarah. Ini juga nggak betul. Nah, jadi artinya begini, kelompok ekstrim dari pihak manapun, apakah itu dari kelompok Syiah atau dari kelompok lainnya, ini harus segera dibendung gerakannya di Republik Indonesia. Nah, makanya kita sudah memberikan masukan ke DPR RI, kita sudah memberikan masukan ke pemerintah, harus ada satu undang-undang yang mengatur, yaitu yang mengatur tentang penyebarluasan ajaran-ajaran di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena negara Republik Indonesia ini adalah negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai ada akidah-akidah lain yang berbeda, kita tidak mengkafirkan mereka, tapi kalau ini dibiarkan kan berbahaya, nanti menjadi sumber konflik. Nah, karena itu, karena Indonesia ini adalah negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka segala gerakan pemikiran di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti gerakan Syiah Rafidi, seperti gerakan Wahabi Takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang, seperti gerakan liberalisme, ini kan juga berbahaya. Walaupun liberalisme itu menggunakan cara yang santun, tidak bersenjata, tapi secara pemikiran mereka ekstrim, mereka menghina Islam. Nah, ini harus dilarang di Republik Indonesia. Jadi Indonesia negara Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap seterusnya harus menjadi negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala potensi yang merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dihentikan oleh negara. Nah, karena itu saya sepakat dengan Pak Haryadi tadi, kalau ini harus segera diatasi. Tapi maaf, saya pikir tidak menunggu PKI selesai. Nah, nanti kalau menunggu PKI selesai mereka semakin besar. Tapi kita harus lakukan secara simultan.
Artinya secara berkesinambungan, berketerusan. Jadi saat ini ya kita lawan kelompok Syiah Rafidi yang menghina para sahabat Nabi. Kita lawan kelompok Wahabi Takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kita lawan kelompok liberalisme yang suka memanipulasi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lawan kelompok komunisme yang memang berbahaya bagi negara. Jadi kita lakukan secara bersamaan. Nah, cuman syaratnya satu, Mas Rudi. Umat Islamnya harus bersatu. Kan musuh kita banyak ini, kan musuh kita besar, musuh kita kuat. Nggak bisa dong dihadapi oleh satu kelompok. Nah tinggal kita bagi-bagi tugas. Kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada FPI, ada komponen-komponen. Kita bagi tugas. Ada yang melawannya dengan pemikiran, ada yang melawannya dengan dialog, ada yang melawannya dengan gerakan-gerakan politik, ada yang melawannya dengan melalui proses hukum. Kita bagi-bagi tugas. Nah ini belum apa-apa, kita sudah saling curiga. Yang satu menuduh yang ini sesat, yang ini menuduh ini kafir. Yang akhirnya apa? Yang lebih sedihnya lagi, ustadz-ustadz kita yang baik malah karena dianggap berbeda malah dituduh Syiah. Yang bukan Syiah jadi dituduh Syiah. Yang bukan Wahabi Takfiri dituduh Wahabi Takfiri. Yang bukan liberal dituduh sebagai liberal. Akhirnya kekuatan kita semakin melorot. Justru saudara kita akhirnya lari nggak mau gabung berjuang dengan kita. Nah saya pikir konsep ukhuwah Islamiyah ini harus kita perkuat. Karena musuh kita tidak main-main. Dan di belakang semua ini ada kekuatan Zionisme internasional. Yang ingin menghancurkan umat Islam. Umat Islam ini di mana-mana diadu. Sunni sama Syiah dibenturkan untuk perang. Sunni dengan Sunni perang. Syiah dengan Syiah perang. Yang tepuk tangan Israel. Yang tepuk tangan Yahudi. Sayang sekali peluru-peluru yang bertebaran di Syria. Peluru-peluru yang bertebaran di Irak. Kalau itu semua digunakan untuk menghantam Israel. Luar biasa. Nah jadi saya pikir umat Islam harus bersatu untuk mengatasi semua kondisi tersebut.